Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum perdata. Apa itu yang dimaksud dengan hukum perdata? Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Kita lanjutkan mengenai sistematis hukum perdata. KUH Perdata atau BW terdiri atas 4 buku. Yang pertama, buku tentang orang yang memuat mengenai hukum perseorangan dan hukum keluarga. Sedangkan buku yang kedua itu adalah buku tentang benda yang memuat mengenai benda dan hukum waris. Sedangkan buku yang ketiga itu adalah tentang perikatan atau memuat hukum harta kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang. Sedangkan buku yang terakhir itu adalah buku tentang pembuktian atau kadaluarsa atau lewat waktu yang memuat ketentuan alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Di dalam buku pertama tadi menjelaskan mengenai hukum perorangan, yang mana mengatur tentang orang, nama orang, tempat tinggal, cakupan hukum, dan badan hukum sebagai subjek hukum, atau seseorang manusia sebagai objek hukum sejak dia dilahirkan sehingga saat dia meninggal dunia. Lanjut kepada hukum keluarga. Apa itu hukum keluarga? Hukum memuat segala peraturan-peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup suatu keluarga, atau bisa juga disebut di dalam keluarga dalam arti sempit adalah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami istri dan anak yang terdiam dalam satu tempat tinggal, atau juga bisa disebutkan lagi keluarga dalam arti luas apabila dalam suatu tempat tinggal terdiam pula pihak lain akibat dari suatu perkawinan. Di dalam undang-undang perkawinan sudah dapat dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam buku selanjutnya itu membahas mengenai tentang hukum benda, yang mana segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Benda dapat dibedakan atas benda bergerak dan benda tetap atau benda tidak bergerak. Beberapa contoh atas hak tanah. Yang pertama adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Lanjut kepada hukum perikatan, adalah hukum antara dua pihak atau lebih, yaitu antara kreditur dengan debitur di bidang harta kekayaan, di mana pihak yang satu kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain debitur berkewajiban memenuhi prestasi. Macam-macam prestasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu. Maksud dari menyerahkan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur. Contohnya adalah dalam jual beli, sewa menyewa, hibah, gadai, dan utang piutang. Sedangkan berbuat sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contohnya adalah membangun rumah atau gedung dan mengosongkan rumah. Dan yang terakhir yang dimaksud dengan tidak berbuat sesuatu adalah debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contohnya tidak melaksanakan membangun rumah, gedung, dan tidak membuat pagar dan di dalam buku yang terakhir itu membahas mengenai hukum pembuktian dan daluarsa. Dalam pasal 1865 KUH Perdata, barang siapa menyatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu atau meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak-hak tersebut. Macam-macam alat bukti itu meliputi bukti tertulis atau surat, bukti kesaksian, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan yang terakhir adalah bukti sumpah. Dan sumpah ini adalah menentukan atau sumpah tambahan. Sedangkan daluarsa itu adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya atau lampaunya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai dasaran-dasaran tentang hukum perdata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.